Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan pelajaran matematika. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran kali ini sampai dengan selesai. Mohon maaf anak-anak karena pelajaran matematika harus tertunda beberapa hari karena ada kerusakan di laptop saya ya. Alhamdulillah sekarang kita bisa berjumpa kembali dan belajar bersama meneruskan pelajaran yang lalu. Oke anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kali ini aritmatika sosial tentang bunga tunggal. Kalian mungkin sudah sering mendengar kata bunga ya. Nah, bunga ini adalah keuntungan. Jadi bunga itu adalah keuntungan yang diberikan kepada penabung atau pemberi pinjaman. Apa maksudnya? Kalau kalian menabung di sebuah bank atau koperasi dalam jangka waktu tertentu, maka kalian akan diberikan keuntungan. Ya, kenapa ada keuntungan? Karena uang yang kalian tabung akan digunakan sebagai modal oleh orang lain, ya, sehingga kalian berhak mendapatkan keuntungan. Bisa juga ya keuntungan yang diberikan kepada penabung atau pemberi pinjaman. Maksudnya bagaimana? Kalau kalian menjalankan sebuah usaha, kemudian membutuhkan modal, ya, maka kalian bisa meminjam kepada bank, ya, atau kepada koperasi. Nah, modal tersebut jika kalian gunakan untuk berusaha akan mendapatkan keuntungan. Maka sebagian kecil dari keuntungan itu akan dikembalikan kepada pemberi pinjaman, yaitu pihak bank atau koperasi. Ya, jadi bunga itu adalah keuntungan yang diberikan kepada penabung atau pemberi pinjaman. Nah, bunga biasanya dinyatakan dalam persen. Dinyatakan dalam persen. Di sini saya berikan contoh, ya. Saya berikan contoh. Saya berikan contoh di sini bunga bank 18%. Bunga bank 18%. Ini ya. Artinya jika menabung pada bank tersebut selama 1 tahun, kalian akan mendapatkan keuntungan sebesar 18%. Ya, jadi bunga bank itu biasanya dinyatakan dalam persen dan dalam hitungan 1 tahun. Ya, kecuali nanti misalnya di dalam soal itu ditanyakan dalam berapa bulan, baru kemudian kita hitung dalam bulan. Ya, jadi kalau tidak ada keterangan maka besarnya persentase bunga itu dinyatakan dalam persen per tahun. Oke, anak-anak, ini di sini judulnya adalah bunga tunggal. Apa maksudnya? Ya, lihat di sini, bunga tunggal. Ya, bunga tunggal itu kalau kalian menabung, kalian mendapatkan keuntungan. Ya, keuntungan itu nanti tidak ditambahkan pada modal. Ya, maksudnya begini, bunga itu ada 2. Yang satu bunga tunggal, ini yang kita bahas sekarang, yang satunya bunga majemuk. Apa maksudnya? Untuk bunga majemuk, kalau kita mendapatkan bunga
atau kita mendapatkan keuntungan, maka keuntungan itu akan ditambahkan kepada modal yang kita punya, ditambahkan kepada uang tabungan kita, sehingga bunganya ikut berbunga lagi. Nah, itu namanya bunga majemuk. Nah, di sini yang kita bahas adalah bunga tunggal, bukan bunga majemuk. Oke, anak-anak, untuk bisa memperjelas, nanti kita akan membahas dalam bentuk soal-soal, dan sebelumnya kita akan membuat rumusnya dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke rumus ya, rumus bunga tunggal. Oke, anak-anak, tadi sudah saya katakan bahwa bunga itu biasanya dinyatakan dalam persen ya. Di sini kalau misalnya ada bunga bank B persen, maka artinya bunganya adalah B persen untuk 1 tahun. Ya, jadi kalau bunga bank itu B persen, artinya bunganya itu B persen untuk 1 tahun. Kalau misalnya ada bunga bank 20%, berarti bunganya adalah 20% untuk 1 tahun. Nah, rumusnya bagaimana? Kalau misalnya kita punya modal ya, maka keuntungan atau bunganya kita kalikan dengan modalnya atau tabungannya. Jadi rumusnya yang pertama ya. Rumus bunga per tahun ya, persen bunganya kita kalikan dengan jumlah tabungan yang kita punya. Ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita menabung itu tidak 1 tahun ya, misalnya 9 bulan atau 7 bulan atau 6 bulan. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, rumusnya ya, rumus bunga N bulan. Jadi N bulan ini N-nya bisa kita ganti. Misalnya rumus bunga 10 bulan, maka N-nya kita ganti dengan 10. Rumus bunga 6 bulan, maka N-nya kita ganti 6 ya. Rumusnya ya hampir sama dengan yang nomor 1. Yang nomor 1 tadi kan B persen kali jumlah tabungan. Nah, di sini kita tambahi di depannya dengan N per 12 ya. Jadi misalnya kalau kita mencari bunga selama 7 bulan, maka di sini nanti rumusnya adalah 7 per 12 kali persen bunga per tahunnya berapa dikalikan jumlah tabungan atau modalnya. Nah, seperti itu anak-anak. Ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal ya. Misalnya di sini Reni memiliki tabungan di bank A sebesar 60.000. Ya, 60.000 ini jumlah tabungannya dengan bunga 20%. Ya, ini B-nya ya, ini B-nya, B persen per tahun. Hitunglah bunga yang diperoleh Reni setelah 1 tahun, ya. Berarti kalau 1 tahun ini pakai rumus yang pertama tadi ya. Rumusnya adalah bunga sama dengan B persen dikalikan jumlah tabungan. Nah, B persen ini adalah yang 20%. Jadi 20% ini kita masukkan ke sini. Nah, jadi B-nya ini diganti dengan 20 ya. B persen artinya 20%. Jadi sini B persen berubah jadi 20%. Nah, jumlah tabungannya berapa? Nah, ini 60.000.
kita masukkan ke jumlah tabungan, ya. Nah, kemudian 20%, ini 20% kita rubah jadi 20/100, ya. Nah, kemudian kita hitung, kita sederhanakan, 100-nya ini kita coret, ini 0-nya kita coret 2, ya. Ini. Jadi tinggal 6 kita kalikan 2. 6 kita kalikan 2, 12. Kemudian kita hitung 0-nya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi hasilnya adalah 12.000, ya. Jadi kalau si Reni punya tabungan 60.000, kemudian dapat bunga 20% per tahun, maka bunga yang diperoleh selama 1 tahun adalah 12%. Seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, ya. Berikutnya nomor 2, ya. Nomor 2 ya, Nana. Kita lihat Reni memiliki tabungan di bank A. Ini soalnya sama dengan soal yang tadi, ya. Jadi Reni memiliki tabungan di bank A sebesar 60.000 dengan bunga 20% per tahun. Hitunglah bunga yang diperoleh Reni setelah 9 bulan. Nah, ingat anak-anak ya, di sini yang ditanyakan bunga dalam 9 bulan ya, bukan dalam 1 tahun. Ingat, ini pakai rumus yang kedua, ya. Di sini rumus yang pertama tadi adalah B% kali jumlah tabungan. Nah, sekarang rumusnya ditambah dengan N/12. Nah, N/12. N-nya ini nanti kita kasih 9, ya. Karena ini 9 bulan, maka N-nya ini nilainya adalah 9 bulan, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Jadi N/12, N-nya dikasih 9. Jadi ini 9 bulan, ini 9 kita masukkan ke N, ya. Jadi nanti N-nya jadi 9. Jadi 9/12, ya. Kemudian 20%-nya sama dengan yang nomor 1 tadi, kita masukkan sini, ya. Jadi B% kita ganti dengan 20%, ini ya, 20%. Kemudian 60.000 kita masukkan ke jumlah tabungan. Oke, seperti itu, ya. Nah, jadi sekarang hitungannya jadi 9/12 kali 20% kali 60.000, 20%-nya dirubah jadi 20/100, ya. Kemudian kita sederhanakan, ya. Kita sederhanakan coba. Ini yang 100 ini kita coret. Juga kita coret, ya. Nah, sekarang yang 60 ini kita coret, ya. 60 dengan 12. Nah, dengan 12, ya. 12 bagi 12 1, 60 dibagi 12 dapat 5. Ya, dapat 5 seperti itu, ya. Sehingga di sini jadi 5, 0-nya 1 adalah 50, ya. Jadi 50 dikalikan 20 dikalikan 9. 50 kali 20 kali 9. 50 dikalikan 20, 1000. 1000 kalikan 9, 9.000. Ya. Jadi ini pakai rumus yang kedua, menghitung apabila ya kita menabung dalam hitungan bulan, ya. Tidak dalam hitungan tahun. Rumusnya, ingat anak-anak, yang kedua, tinggal di depannya rumus yang bunga per tahun ditambahkan dengan N/12, ya. N adalah hitungan bulan selama kita menabung. Oke, seperti itu, ya. Nah, kita lanjutkan. Nomor berikutnya, nomor 3, Indri memiliki tabungan di bank B sebesar 150.000 dengan bunga 18% per tahun. Hitunglah jumlah uang Indri setelah 8 bulan. Nah, lihat anak-anak, di sini ya yang ditanyakan adalah jumlah uang Indri setelah 8 bulan. Nah, di sini
hitungannya dalam bulan, berarti nanti kita pakai rumus yang kedua. Rumus yang kedua, tetapi karena yang ditanyakan adalah jumlah uang, bukan bunga, ya, bukan bunga. Nanti jumlah uang ini terdiri atas modalnya berapa ditambah bunganya. Ya, kita hitung dulu bunganya, kemudian nanti kita tambahkan dengan jumlah modalnya. Oke, kita akan lihat, ya. Kita akan lihat. Kita lihat dulu di sini, kita pakai rumus yang kedua untuk bunga, ya. Untuk bunga kita tuliskan di sini bunganya, ya. Rumus yang kedua, N per 12 kali B persen kalikan jumlah tabungan. Ini rumus yang kedua, ya. Kenapa pakai rumus yang kedua? Karena hitungannya dalam bulan, bukan tahun. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya, anak-anak, ya. Ya. Ini N-nya kita ganti dengan 8, ya. Jadi 8 kita masukkan kepada N-nya ini, ya. Jadi nanti di sini berubah jadi 8 per 12. Kemudian B persennya ini 18% kita masukkan sini. Ya, 150.000 ini adalah jumlah tabungan, kita masukkan sini. Ya, sehingga jadi seperti ini. Oke, paham ya anak-anak? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan. Di sini 18% seperti tadi kita rubah jadi 18 per 100. Ya, kita rubah jadi 18 per 100. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang 8 per 12. Ini, yang ini 8 per 12. Nah, kita sederhanakan ya anak-anak. Ini kita sederhanakan 8 per 12. Di sini ada 18 per 100, ya, kali 150.000. Di sini yang 12 ini saya bagi dengan 6, ya. Saya bagi dengan 6. Kalau saya bagi dengan 6 maka dia jadi 2. Saya coret saja. 12 saya bagi 6 dapat 2. Sedangkan yang 18 saya bagi 6 dapat 3, ya. Sehingga di sini ke bawah menjadi 8 per 2, kemudian 3 per 100 kalikan 150.000, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan. Nah, lihat. 8 per 12 yang ini, ya. 8 per 12, 8 per 2 maksudnya, bukan 8 per 12, ya. 8 per 2 jadi 4, ya. 8 bagi 2 jadi 4. Kemudian di sini 100-nya saya coret. Ya, saya coret. Nah, seperti itu. Coret. Ya. Sehingga ini 3 per 100, 100-nya hilang menjadi 3. Yang di sini 150.000, nolnya hilang 2 menjadi 1.500. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, lanjutkan lagi. Nah, 1.500 dikalikan 3, ya. 1.500 kalikan 3, 4.500. 4.500 dikalikan 4, hasilnya 18.000. Oke, kita lanjutkan sekarang, ya. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, 18.000 ini adalah bunganya, ya. 18.000 itu adalah bunganya. Nah, padahal yang ditanyakan adalah jumlah uang. Yang ditanyakan ini jumlah uang, ya. Jumlah uang tentu adalah jumlah tabungan ditambah dengan bunga yang diperoleh, ya. Kalau begitu kita jumlah, ya. Kita jumlah jumlah tabungannya 150.000. 150.000 ini kita masukkan sini, ya. Kita masukkan sini, ditambah dengan 18.000 ini kita masukkan sini. Oke. Nah,
kita dapatkan seperti itu ya. Jadi 150.000 tabungannya ditambah dengan bunganya kita dapatkan, nah ya, 150.000 tambah 18.000 168.000 ya, itu anak-anak ya. Saya kira itu. Kemudian kita lanjutkan dengan nomor berikutnya ya. Berikutnya nomor 4 ya. Adam meminjam uang di koperasi sebesar 600.000, bunganya 21% per tahun selama 10 bulan. Berapa besar cicilan tiap bulan yang harus dibayar Adam? Ya, bagaimana caranya menghitung besar cicilannya? Kita hitung dulu jumlah pinjaman ditambah bunganya. Ya, jumlah pinjaman ditambah bunganya kita hitung, kemudian nanti kita bagi dengan 10 ya. Coba kita lihat sekarang ya, kita lihat ya. Nah seperti ini ya. Jadi caranya kita cari jumlah pinjaman plus bunga. Pinjamannya berapa? 600.000 ya. Pinjamannya 600.000, ini 600.000 kita masukkan ke sini ya. Ya, ini sebagai jumlah pinjaman. Kemudian bunganya ya, pakai rumus yang kedua ya anak-anak. N per 12 kalikan B persen kalikan 600.000 ya. Karena di sini 10 bulan, maka N-nya langsung saya ganti dengan 10 ya. Nah, ini rumusnya tidak saya tulis dulu, tapi langsung kita kerjakan. Kalian boleh menuliskan rumusnya terlebih dahulu seperti contoh soal nomor 1 sampai nomor 3 ya. Atau langsung begini juga tidak apa-apa kalau kalian sudah hafal ya. Jadi ini mestinya rumusnya, kalau ditulis rumusnya dulu N per 12 karena ini 10 bulan maka N-nya kita ganti dengan 10 ya. Kemudian bunganya ini yang 20 ini ya, yang 21% ini kita masukkan ke sini. Dikalikan modalnya 600.000 ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita lihat ya, 600.000 tambah 10 per 12 kalikan 21 per 100 ya. Jadi 21% kita rubah menjadi 21 per 100. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan ya. Ini kenapa jadi 5 per 6, kemudian ini 21 per 100 ya. Ini yang 10 ini ya. 10 ini saya bagi 2 jadi 5 ya. Yang 12 saya bagi 2 dapat 6 ya. Jadi ini 10 per 12 turun menjadi 5 per 6. Kalikan 21 per 100 kalikan 600.000. Oke, kita lanjutkan ya. Lanjutkan jadi seperti ini ya. Ini 6-nya hilang, kemana 6-nya anak-anak ya. 6-nya ini saya bagi 6, saya bagi 6 1 ya. Yang ini 600-nya ini 6-nya saya coret, saya bagi 6 juga dapat 1 ya. Sehingga 5 per 6 menjadi 5 saja, kalikan 21 per 100. Nah 600-nya ini kan 6-nya dibagi 6 1 menjadi 100.000 ya. Oke, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Nah sekarang kita kita coret lagi ya, kita coret lagi yang 100.000-nya kita coret dengan ya, nolnya kita coret ya, sehingga kita dapatkan 5-nya turun, 21-nya turun, 100-nya hilang karena sudah kita coret dengan ini. Nah 100.000 ini nolnya berubah jadi 1, 2, 3 jadi 1.000. Oke, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ya. 21 dikalikan 5 ya. 21 dikalikan 5 itu 105 ya. 21 kalikan 5 105 kalikan 1000 105.000. Seperti itu anak-anak ya. Nanti 105.000 ditambah 600.000.
Nah, hasilnya jadi 705.000. Nah, anak-anak, 705.000 ini adalah jumlah pinjaman ditambah bunganya selama 10 bulan. Berarti cicilan 1 bulan, ya, karena kita mencicil selama 10 bulan, maka 705.000 harus dibagi 10, ya, sehingga hasilnya, ya, 705.000 dibagi 10 sama dengan 70.500. Nah, seperti itu anak-anak. Oke ya, kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan nomor berikutnya. Oke. Nomor 5 ya, ini nomor yang terakhir ya. Oke, mudah-mudahan kalian tidak ada masalah. Yang nomor 5, yang nomor terakhir ya. Fitri menyimpan uang di bank dengan bunga 18% per tahun ya. Bila setelah 4 bulan ia menerima bunga sebesar 12.000, berapa besar simpanan Fitri di bank? Jadi ini yang ditanyakan justru besar simpanannya. Ya, diketahui bunganya setelah 4 bulan mendapatkan 12.000, kemudian ditanya berapa uangnya. Ya, nah anak-anak, untuk memudahkan kita misalkan. Misalnya besar simpanan Fitri itu adalah S, ya, karena simpanan saya kasih simbol huruf S. Tidak harus S ya anak-anak, tidak harus S, boleh E, boleh Y, dan seterusnya, terserah kalian. Oke, nah setelah 4 bulan bunganya berapa? Bunganya nanti adalah 12.000. Nah, rumus yang kita pakai adalah rumus yang kedua, anak-anak ya. Rumus yang kedua, karena ini dalam hitungan bulan ya. Karena itu kita lihat di sini rumus yang kedua ya, N per 12, karena ini hitungan bulannya 4, maka N-nya saya ganti 4 ya. Jadi 4 per 12 kalikan persen bunga per tahun 18%, kalikan modalnya atau simpanannya S ya, karena kita belum tahu S ini yang kita cari. Terus nilainya adalah 12.000 ya. 12.000-nya itu asalnya dari sini ya. Besarnya bunga yang diperoleh selama 4 bulan kita taruh sini 12.000. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, seperti ini. Nah, 4 per 12 kalikan 18, ini 18%, kita rubah menjadi 18 per 100, kalikan S sama dengan 12.000. Kita lanjutkan. Ya. Nah, kita sederhanakan sekarang. Ya. Kita sederhanakan. Ini 4 per 12, 12-nya hilang. Dari mana 12-nya hilang? Ya. Nah, anak-anak, di sini 12-nya kita hilangkan dengan cara kita kalikan 12. Kita kalikan 12 ya. Nah, kita kalikan 12 terus dicoret. Nah, dicoret. Jangan lupa yang sebelah kanan juga dikalikan 12 ya. Jadi yang ruas kiri untuk menghilangkan 12 saya kalikan 12 terus saya coret ya. Sehingga nanti di sini di bawahnya tinggal 4. Tapi jangan lupa yang ruas kanan 12.000 juga dikalikan 12. Nah, sekarang yang 100 ini anak-anak di sini juga hilang ya. 100 ini kita kalikan dengan 100 ya. Kita kalikan dengan 100, kemudian kita coret ya. 100 kita coret, ini juga kita coret, berarti 100-nya habis ya. Tapi jangan lupa yang sebelah kanan juga dikalikan 100 ya. Jadi 12.000 ini kita kalikan 100 ya, menjadi 1.200.000. Seperti itu anak ya. Jadi yang kiri kita kalikan 100, ini 18 per 100 kita kalikan 100, kita coret ya, habis. Tapi jangan lupa yang sebelah kanan juga dikalikan dengan 100, sehingga ini di sini berubah menjadi 1.200.000 ya. Jadi yang kiri dikalikan 100, yang kanan sini juga dikalikan 100 ya. Oke, jadi akhirnya ya, yang ini tinggal 18 kalikan X sama dengan 12 kalikan 1.200.000 ya.
Kita lanjutkan. Ya. Nah, seperti ini. Nah, anak-anak mencari S sekarang, mencari S. Nah, ini 4 dengan 18 ini kan harus hilang ya. Nah, supaya hilang, yang 4 ini saya bagi 4. Ya, yang 18 juga saya bagi dengan 18. Jadi ini saya bagi 4, saya kalikan 18. Nah, seperti ini. Kemudian dicoret anak-anak ya, ini dicoret. Habis. Ini juga dicoret. Habis. Tapi jangan lupa ya, yang sebelah kanan juga dibagi dengan 4 kali 18. Jadi yang kiri dikalikan 4 kali 18, terus dicoret habis, ini juga dicoret habis. Nah, anak-anak ya, ini yang tulisan yang berwarna merah ini, termasuk yang ini, boleh tidak ditulis, ya, boleh tidak ditulis, ya, cukup yang ditulis yang sebelah kanan ini saja, ya. Jadi ini hanya saya beritahu kenapa 4 dengan 18-nya kok hilang, ya. Hilang itu karena kita bagi 4 kali 18, kemudian kita coret, tapi jangan lupa yang sebelah kanan, ruas kanan juga dikalikan, maksud saya dibagi 4 kali 18. Seperti itu, ya. Kita lanjutkan. Ya. Nah, sehingga terakhir kita dapatkan ya di sini 12 kalikan 1.200.000 dibagi 4 dikalikan 8, hasilnya 200.000 ya. Nanti kalian bisa menghitung sendiri, bisa ya. Ini sekalian sederhanakan sampai ketemu 200.000. Nah, anak-anak, saya kira pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini. Ya, jangan lupa kalian mengerjakan soal di classroom atau di WA kelas matematika. Ya, karena soal di dalam WA kelas atau di classroom saya bikin mirip, maka nanti kalau kalian kesulitan mengerjakannya, kalian bisa melihat contoh soal yang sudah kita kerjakan tadi. Ya, mudah-mudahan saja kalian tidak mengalami masalah dalam mengerjakan soal latihan dan mendapatkan nilai yang sempurna. Saya kira pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum.